Assalamualaikum. Di balik tenangnya sebuah desa, tersimpan rahasia yang nyaris terlupakan. Selamat datang di channel Alessa Alsameisea. Malam ini kami akan berkisah tentang seorang kakek penjual buah menghilang setelah tertidur di bawah pohon beringin tua. Banyak mengira ia tersesat. Namun kebenaran jauh lebih aneh dari yang dibayangkan. Ia terbangun di sebuah kampung yang tak pernah tercatat di peta manapun. Indah, sunyi, dan menyesatkan. Inilah kisah tentang Suroso dan cucunya Hussein yang melawan batas antara dunia manusia dan dunia gaib demi satu hal yang tak bisa dibeli, keluarga. Di sebuah desa tua bernama Sengare, di pinggiran kota Pekalongan, hidup seorang lelaki sepuh bernama Suroso. Usianya telah mencapai 72 tahun, namun semangatnya tak lekang oleh usia. Setiap pagi, sejak ayam belum berkokok, ia sudah menyiapkan pikulan kayu berisi buah-buahan dari kebun belakang rumahnya. Pepaya, pisang, kadang juga jambu dan salah hasil tukar dengan tetangga. Suroso bukan orang penting. Ia bukan lurah, bukan pula tokoh masyarakat. Tapi hampir semua orang di desa mengenalnya sebagai penjual buah keliling yang ramah, murah senyum, dan suka menyapa siapapun yang ditemuinya. Sejak istrinya wafat 10 tahun lalu, hidupnya hanya berputar pada 3 hal. Jualan buah, salat 5 waktu, dan cucunya, Hussein. Hussein adalah satu-satunya cucu yang tinggal bersamanya. Anak dari putra sematawayangnya yang merantau ke Kalimantan dan meninggal dalam kecelakaan kerja. Kini Hussein menempuh pendidikan agama di pesantren kecil tak jauh dari desa. Suroso kerap menyebutnya pengingat hidup, karena hanya dengan kehadiran bocah itu, rumahnya terasa bernyawa. Siang itu, cuaca terik menyengat. Jalanan kampung mulai sepi. Warga lebih memilih berdiam di rumah, menghindari panas matahari yang menggigit kulit. Suroso, yang baru saja selesai berjualan dari ujung gang barat, memutuskan untuk istirahat sejenak. Di ujung pasar lama, yang kini tak dipakai lagi sejak pasar modern dibangun di pusat kecamatan, berdiri sebatang pohon beringin tua. Akarnya menjuntai besar, batangnya berlumut hijau tua, dan daunnya lebat, meneduhkan tanah yang dilindunginya. Orang-orang di desa sebenarnya menghindari tempat itu. Sudah lama beredar cerita bahwa pohon itu adalah singgasana, tempat bersemayamnya para penunggu gaib. Ada yang bilang sering terlihat sosok perempuan berambut panjang menari di sana pada malam Jumat. Ada pula yang pernah mendengar gamelan lirih saat lewat tengah malam. Namun semua hanya bisik-bisik, dan bagi Suroso, hal-hal begitu bukan urusannya. Selama aku tak ganggu mereka, mereka pun tak akan ganggu aku, gumamnya sambil menurunkan pikulan. Ia duduk bersandar pada akar yang menonjol, melepaskan caping dari kepalanya dan mengipas pelan dengan tangan. Angin semilir bertiup lembut dari arah timur. Udara di sekitar pohon terasa berbeda. Lebih sejuk, lebih tenang. Bahkan suara burung pun seolah menghilang. Kelopak matanya mulai berat. Ia berbisik pelan, cuma sebentar saja. Nanti pulang. Ia pun memejamkan mata. Namun, saat ia membuka mata kembali, dunia tak lagi sama. Pohon beringin itu menghilang. Pikulannya pun tak ada. Ia duduk di bangku kayu di tepi jalan batu yang bersih. Di hadapannya terbentang kampung yang asing, tapi sangat indah, seperti lukisan masa lalu. Rumah-rumah limasan berdiri rapi berjajar. Halaman-halaman rumah dipenuhi bunga kenanga dan melati yang menguar harum. Penduduknya, semua berpakaian adat Jawa kuno, berjalan pelan dengan senyum lembut. Tapi yang membuat Suroso tercekat adalah satu hal. Kenapa tak ada satupun motor, tak ada suara, hanya kesunyian yang terlalu sempurna. Sebelum ia sempat bertanya, seorang pria tua berbeskap hijau tua mendekat, membungkuk dalam, lalu berkata, "Selamat datang, Mbah Suroso. Kami sudah lama menunggu." Suroso terpaku. Bagaimana bisa orang asing tahu namanya? Tapi pria itu sudah menepuk bahunya dengan ramah, mengajaknya berjalan ke pendopo besar di tengah kampung. Seiring langkahnya menjauh, Suroso merasa tubuhnya ringan. Lututnya yang biasa nyeri mendadak tak terasa sakit. Ia tak tahu
bahwa sejak ia memejamkan mata di bawah pohon beringin, ia telah menyeberang ke dunia lain. Langkah-langkah kaki Suroso terdengar lembut menyusuri jalanan batu yang tersusun rapi, dikelilingi rumah-rumah limasan khas Jawa zaman dulu. Angin berhembus ringan membawa harum kenanga, dan suara gemericik air dari saluran kecil di pinggir jalan menambah suasana seolah sedang berada di masa silam yang dilukis dengan indah. Pria tua berbeskap hijau yang menjemputnya, menyebut dirinya sebagai Ki Surogati. Tubuhnya tegap, wajahnya bersih tanpa kerutan, dan senyumnya selalu ramah. Ia menjelaskan bahwa kampung ini bernama Kadipaten Weninggalih, dan Suroso adalah tamu istimewa yang telah lama dinanti. Jenengan lelah ya, Embah, ucapnya pelan sambil menunjuk ke arah pendopo besar yang terletak di tengah alun-alun kampung. Silakan istirahat. Semua sudah kami siapkan. Suroso hanya mengangguk, masih bingung. Ia tak bisa menolak ramahan itu, meski batinnya merasakan ada yang ganjil. Di pendopo itu, Suroso disambut seperti bangsawan. Ia disuguhi makanan-makanan mewah, nasi megono yang tak pernah ia cicipi sebelumnya, ayam panggang dengan bumbu asing namun lezat, serta buah-buahan segar yang rasanya seperti dari surga. Setiap suapan membuat lidahnya terpesona. Ia makan dengan lahap, tak menyadari bahwa rasa lapar yang ia rasakan terlalu dalam untuk sekadar karena lelah. Perempuan-perempuan muda berkebaya halus mengelilinginya, menyuguhkan wedang rempah yang aroma manisnya menusuk hidung. Mereka semua tersenyum, senyum yang indah, tapi terlalu lebar, terlalu sempurna. Kenapa semua orang di sini begitu tenang? Bisik Suroso pada dirinya sendiri. Tak ada anak-anak, tak ada suara ayam, tak ada tangis bayi, tak ada gaduh. Ia kemudian diajak ke dalam kamar yang megah, ranjang jati ukiran klasik, lampu minyak dari Kuningan, dan dinding-dinding kayu yang dihias batik lawas. Tubuhnya mendadak ringan dan segar, rasa pegal yang biasa bersarang di punggungnya hilang tanpa jejak. Ia berdiri di depan cermin besar. Terpaku, ini bukan aku. Keriput di wajahnya menghilang. Mata yang tadinya suram kini jernih. Rambutnya, yang memutih di dunia nyata, kini kembali hitam. Namun malam itu, saat ia terbaring di ranjang empuk dan lampu kamar redup menyala, rasa ganjil mulai tumbuh seperti duri kecil di dadanya. Ia mencoba mengingat rumahnya, teras kayu di mana ia biasa duduk, suara adzan dari surau kecil, bahkan wajah Hussein cucunya. Tapi semuanya mulai kabur. Siapa tadi namanya? Gumam Suroso dengan kening berkerut. Bocah itu siapa? Ia menutup mata, mencoba tidur. Tapi saat itu pula, ia mendengar suara halus, seperti bisikan angin. Tinggallah di sini. Tidak ada rasa sakit. Tidak ada usia tua. Di sini, semua yang kau cari ada. Suroso membuka mata. Di dinding, bayangan wayang tergambar samar meski tak ada yang memainkan. Dari jendela yang sedikit terbuka, ia melihat cahaya bulan, tapi warnanya tidak putih. Bulan itu berwarna merah tua, seperti darah tua yang mengering. Ia terdiam. Ia belum sadar bahwa tempat ini bukanlah surga, melainkan jebakan yang dibungkus indah, dijalin dari ilusi dan kerinduan terdalam hati manusia akan kenyamanan dan keabadian. Matahari telah tenggelam di ufuk barat ketika Hussein kembali dari pesantren kecil tempat ia mondok selama 2 bulan terakhir. Langit di atas desa Sengara memerah muram, angin dingin meniup daun-daun jati, dan kabut tipis mulai melayang di sela-sela jalan tanah. Ia bergegas menuruni jalan setapak menuju rumah kayu sederhana milik kakeknya, Suroso. Rumah itu biasanya penuh suara, bunyi tungku menyala, suara batu kecil kakeknya, atau siulan pelan saat mengupas pisang. Namun malam itu, sepi. Embah, panggil Hussein, membuka pintu rumah yang tidak terkunci. Tungku sudah dingin. Pisang-pisang di atas meja mulai menghitam. Pikulan buah tak ada di pojok rumah. Sandal tua milik Suroso juga tak terlihat. Hussein merasa dadanya mengencang. Ia menyusuri gang, bertanya pada tetangga, pada warung di dekat masjid, pada anak-anak kecil yang masih bermain petak umpet. Tadi pagi sempat kelihatan, jalan ke arah pasar lama, kata seorang ibu yang mengenalnya.
Tapi katanya istirahat sebentar di bawah pohon beringin tua itu. Wajah Hussein seketika pucat. Malam itu warga mulai ramai. Beberapa pemuda menyalakan senter dan pergi menyusuri jalan ke pasar lama, ke sungai, bahkan ke kebun kosong di pinggir desa. Beberapa bapak-bapak menyusuri tepi sawah, dan ada yang membawa anjing pelacak. Tapi sampai tengah malam, hasilnya nihil. Di bawah pohon beringin, hanya ditemukan bekas alas duduk dari daun pisang yang mulai layu, dan aroma samar-samar bunga kenanga bercampur wangi dupa. Endak mungkin beliau pergi jauh sendiri, gumam Pak RT, menggeleng pelan. Ini tempat aneh. Sudah banyak cerita dulu, tapi tak ada yang percaya. Malam itu, Hussein tidak bisa tidur. Ia duduk memeluk lutut di atas ranjang, di kamar gelap yang biasa ia tempati bersama sang kakek. Tiba-tiba, rasa kantuk datang seperti gelombang besar yang menabrak. Ia jatuh terlelap dalam sekejap. Di dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah kampung asing. Indah, tapi sunyi. Rumah-rumah limasan berdiri megah, jalan batu tersusun rapi. Namun tak ada suara manusia, hanya gamelan lirih yang terdengar sangat jauh. Angin membawa aroma kenanga yang terlalu wangi untuk wajar. Di tengah alun-alun kampung itu, duduk seseorang di singgasana kayu jati. Suroso, wajahnya muda, mengenakan beskap dan jarik. Senyumnya lembut, tapi matanya kosong. Ia dikelilingi perempuan-perempuan berkebaya yang menari perlahan, mengitari seperti bayangan. "Embah, pulang, Embah," bisik Hussein. Suroso menatapnya, tapi ia tak menjawab. Lalu suara gamelan mendadak berhenti. Langit mendung, petir menyambar. Bayangan dari rumah-rumah mulai keluar, dan semua menoleh ke Hussein. Ia terbangun dengan napas tersengal. Pagi harinya, saat warga mulai kehilangan harapan dan menganggap Suroso tersesat dan mungkin jatuh ke sungai, Hussein berdiri di depan masjid kecil desa. Dengan suara berat, ia berkata pada Pak RT dan beberapa tetua, "Kakek saya bukan hilang biasa. Saya melihatnya. Dalam mimpi, ia berada di tempat yang tak semestinya. Tempat itu indah, tapi bukan dunia ini." Warga menatap bingung. Beberapa menganggapnya terlalu larut dalam duka. Tapi seorang pria tua dengan jubah putih dan mata tajam, Kiai Maruf, yang sudah lama dikenal menyimpan pengetahuan lama, menatap Hussein dengan penuh perhatian. "Apa yang kamu lihat, Nak? Bukan mimpi. Itu adalah petunjuk. Jika benar yang kamu katakan, maka Suroso tidak hilang. Ia sedang dijamu." "Dijamu siapa, Yai?" "Oleh mereka yang berada di balik kabut." Sementara warga mulai melupakan dan menyarankan tahlilan, Hussein tak menyerah. Bersama Kiai Maruf, ia mulai menjalani puasa mutih, menyiapkan air doa, dan mempelajari ilmu Pangrukti Sukmo, sebuah cara kuno untuk menjemput ruh dari dunia yang bukan miliknya. Karena ia tahu, kalau tidak segera, gerbang antara dua dunia akan tertutup selamanya. Hari-hari di Kadipaten Weninggalih mengalir tenang dan teratur. Terlalu teratur. Waktu seolah berhenti. Matahari selalu menggantung rendah di langit. Tak pernah terlalu terik atau terlalu redup. Suroso, kini dalam tubuh mudanya, mulai terbiasa dengan rutinitas. Disambut pagi oleh senyum para penghuni kampung, dijamu makanan lezat, diajak berkeliling oleh perempuan berkebaya halus yang tak pernah berhenti tersenyum. Tapi hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Ketika ia melewati salah satu rumah limasan besar di pojok kampung, ia melihat seorang anak kecil duduk sendirian di teras, memeluk lutut. Wajahnya pucat, matanya kosong. Suroso menghampiri, berjongkok di hadapannya. "Nak, kau sendirian di sini?" Anak itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Suroso dengan mata sayu, lalu berbisik lirih. "Bapak juga dulu seperti bapak." "Maksudmu?" "Mereka manis di awal, tapi setelahnya mereka ambil segalanya." Sebelum Suroso sempat bertanya lebih jauh, langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Seorang perempuan berwajah cantik keluar dengan senyum khas penghuni kampung gaib. Lebar, lembut,
tapi kosong. Anak itu segera ditarik masuk ke dalam rumah. Pintu ditutup dengan suara glek yang terlalu berat. Keesokan harinya, saat makan siang di pendopo, Suroso memperhatikan hal aneh. Setiap kali ia menoleh, para pelayan di sekitarnya selalu tersenyum. Bahkan saat ia mencoba bercanda atau bertanya, ekspresi mereka tak berubah. Seolah senyum itu bukan perasaan, tapi topeng. Ia mulai menguji mereka. Menjatuhkan sendok dengan sengaja. Melontarkan pertanyaan tak masuk akal. Tidak ada respons yang alami. Semuanya terlalu sempurna. Kenapa tak ada suara tangis bayi? Pikirnya. Kenapa aku tak pernah melihat orang tidur, atau bersin, atau bicara satu sama lain? Malam harinya, ia terbangun dan mengintip keluar jendela kamarnya. Kampung itu masih terang, seperti siang. Dan di bawah pohon alun-alun, ada sekelompok orang berdiri diam, menghadap ke arah rumahnya, tersenyum tanpa mata. Suroso mundur perlahan. Tapi saat ia menoleh ke arah cermin di kamarnya, cermin besar berbingkai jati itu, pantulannya tidak sama. Di balik punggungnya, berdiri seorang wanita berkebaya hijau, padahal kamarnya kosong. Ia membalik badan. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat menoleh ke cermin kembali, wanita itu masih ada. Pulanglah, bisik wanita itu dari dalam cermin. Sebelum mereka menjadikanmu milik mereka, selamanya. Hari berikutnya, Suroso pura-pura ceria. Ia masih ikut berjalan di taman bunga, masih mengangguk pada senyum-senyum yang mengintainya. Tapi kini, ia mencatat sesuatu. Bayangan para penghuni kampung tak pernah berubah arah. Mereka tak berkedip, dan tak ada satupun dari mereka yang benar-benar bicara, selain Ki Surogati. Malamnya, ia menyelinap keluar. Ia kembali ke jalan awal tempat ia muncul. Tapi jalan itu kini tertutup kabut, dan setiap kali ia melangkah lebih dari 10 meter, ia kembali ke tempat semula. Ia terjebak dalam waktu, dalam ruang. Dalam topeng senyum yang menyembunyikan cengkeraman tak kasat mata. Sementara itu, di dunia nyata, Hussein mulai menjalankan tirakat malam keempatnya bersama Kiai Maruf. Doa-doa kuno, ayat-ayat pemanggil ruh, dan mimpi-mimpi yang semakin jelas mulai memberinya petunjuk, bahwa kampung yang dikunjungi Suroso bukan kampung biasa, melainkan bagian dari lembah waktu, tempat makhluk halus menyimpan jiwa-jiwa yang terpesona oleh ilusi keindahan. Hussein pun menyiapkan diri. Dengan pakaian putih dan air doa dalam kendi, ia bersiap memasuki alam itu. Karena waktu tak lama lagi. Jika malam Jumat Kliwon tiba dan Suroso belum kembali, jiwanya akan terlupakan oleh dunia selamanya. Di kampung Weninggalih, Suroso duduk di ranjang kayu, memandangi tangannya sendiri yang kembali keriput perlahan. Waktu di kampung itu mulai berubah. Ilusi mulai retak. Dan suara bisikan dari dinding-dinding rumah mulai memanggil satu nama. Hussein. Hussein datang. Malam itu, langit desa Sengare tampak muram. Angin bertiup ganjil, dingin seperti meniup dari celah dunia lain. Langit berlapis awan kelabu, dan di kejauhan, suara burung hantu terdengar panjang. Di pelataran surau, Hussein duduk bersila. Di hadapannya, Kiai Maruf menaburkan bunga 7 rupa ke dalam kendi berisi air doa. Di sekeliling mereka, para santri mengelilingi dalam lingkaran diam. Tak ada suara selain desir angin dan suara nafas yang ditahan-tahan. Waktu kita sedikit, Hussein, bisik Kiai Maruf. Gerbang itu terbuka hanya malam ini, saat bulan rebah di puncak beringin. Dan setelah itu, tak akan bisa lagi. Yang tertinggal akan menjadi milik mereka. Hussein mengangguk. Ia tak takut, tapi hatinya berat. Ia tahu, sekali masuk ke dalam dunia itu, hanya kekuatan niat, doa, dan kasih sayang yang bisa membawanya pulang. Tengah malam, rombongan kecil itu berjalan menuju pohon beringin tua di ujung pasar lama. Di bawah sinar bulan pucat, pohon itu tampak lebih besar dari biasanya. Daun-daunnya bergoyang meski tak ada angin. Dan dari akar-akarnya, asap tipis seperti kabut membumbung perlahan. Kiai Maruf mengguratkan rajah kuno dari daun kelor dan minyak zaitun di tanah,
membentuk lingkaran pelindung. Hussein duduk di tengahnya, menggenggam kendi air doa dan foto kecil kakeknya. "Tutup matamu," bisik sang kiai. "Jangan lawan apapun yang muncul. Ingat satu hal saja, niatmu membawa pulang orang yang kau cinta." Lantunan doa dimulai. Pelan, dalam bahasa Arab dan Jawa kuno. Tanah bergetar. Akar pohon beringin menggeliat pelan seperti hidup. Dari batangnya yang berlubang, cahaya samar keluar, seperti lorong panjang tak berujung. Hussein merasa tubuhnya ringan. Telinganya berdenging. Ketika ia membuka mata, ia sudah tidak berada di bawah pohon lagi. Ia berdiri di jalanan batu, asing tapi indah. Udara menguar wangi kenanga. Rumah-rumah limasan berdiri tenang, dan suara gamelan mengalun jauh seperti dari balik kabut. Kadipaten Weninggalih. Ia menapaki jalan pelan. Waktu di tempat ini bergerak lambat, seolah setiap detik ditarik dan diputar ulang. Ia mulai memanggil, pelan, penuh doa. "Embah Suroso, Embah, pulanglah." Namun, para penghuni kampung hanya menatapnya diam, dengan senyum yang tak berubah. Mereka tak bicara, tapi mata-mata itu, mengawasi. Dari pendopo besar, seseorang berjalan perlahan. Suroso. Wajahnya terlihat letih. Rambutnya mulai beruban lagi. Seolah ilusi keindahan mulai mengelupas. "Hussein," suara Suroso lirih, seperti orang baru bangun dari mimpi panjang. "Kau datang ke sini." "Pulang, Embah. Ini bukan tempat Mbah. Ini bukan rumah. Tapi di sini, tak ada rasa sakit, tak ada tua, tak ada sepi, tapi juga tak ada hidup." Suroso mulai menangis. Di balik dirinya, suara bisikan muncul. Semakin banyak penghuni kampung mendekat, membentuk lingkaran perlahan. Senyum mereka berubah menjadi kaku, lalu membentang tak alami. Dari langit yang semula indah, kabut hitam mulai turun. Angin dingin menerpa wajah Hussein. Salah satu penduduk, yang matanya berlubang kosong, berbisik, "Biarkan dia di sini. Dia milik kami sekarang." Tapi Hussein membaca doa. Dengan air dari kendi, ia memercikan tanah di sekitar mereka. Sebuah cahaya putih muncul dari kaki mereka, dan dalam sekejap, seluruh kampung berguncang. Suroso menjerit, seolah ditarik paksa dari pelukan lembut namun menyesatkan. Hussein memeluknya erat, menggenggam tangannya sambil terus melafalkan ayat-ayat suci. Dalam sekejap, keduanya terlempar keluar, kembali ke bawah pohon beringin. Angin berhenti, langit berubah. Pohon itu kini tampak seperti biasa, tua, diam, dan lusuh. Suroso menggenggam tanah, menangis. Aku ingat semuanya. Terima kasih, Le." Di rumah mereka, malam itu dinyalakan lampu minyak kecil. Suroso duduk di beranda, mengenakan sarung dan peci. Wajahnya tua kembali, tapi damai. Ia menatap langit, berbisik. Tak semua surga itu rumah. Kadang yang paling sederhana, justru yang paling menyelamatkan. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam di bawah pohon beringin itu. Malam ketika gerbang dunia lain dibuka, dan Suroso berhasil kembali dari pelukan keindahan yang menyesatkan. Desa Sengare kembali tenang. Pasar pagi tetap ramai, suara ayam masih bersahutan, dan suara beduk di musala kecil masih menggema setiap maghrib. Tapi bagi Hussein, dunia tidak lagi sama. Ia duduk sendirian di beranda rumah sang kakek, menata pekarangan tempat Suroso dulu sering menata dagangan buah. Lelaki tua itu kini lebih sering diam. Ada senyum di wajahnya, tapi juga sorot mata yang tahu bahwa batas antara dunia ini dan dunia yang lain sangat tipis. Suroso tidak pernah bisa menceritakan semuanya dengan gamblang. Tapi setiap malam Jumat, ia akan menyalakan dupa kecil dan duduk di depan jendela, menatap jauh ke arah utara, tempat pohon beringin itu berdiri. Kadang ia berkata pelan, "Mereka tidak jahat, hanya terlalu kesepian." Dan ketika manusia datang membawa rasa rindu dan kehilangan, mereka mengira itu bisa ditambal dengan keabadian.
Hussein mengerti. Tidak semua yang gaib ingin mencelakai. Ada yang hanya ingin dikenali, dikasihi, didengar. Tapi dalam dunia mereka, waktu bukanlah hal yang bisa dipahami. Dan manusia, yang punya batas usia dan rasa, tidak pernah benar-benar cocok untuk tinggal di sana. Dari semua yang ia pelajari, Hussein menyimpan 3 hal. Keindahan yang tak berubah adalah peringatan. Karena hidup adalah tentang perubahan. Senyuman yang tak berkedip bisa menyembunyikan kehampaan. Cinta dan doa dari keluarga adalah satu-satunya jembatan yang bisa menembus dunia manapun. Suatu malam, Hussein bermimpi kembali. Tapi kali ini, kampung itu kosong. Rumah-rumah limasan tak berpenghuni. Gamelan telah diam. Tak ada satupun senyum palsu yang menyambut. Di tengah alun-alun, tertulis aksara Jawa yang hanya bisa dibaca oleh hatinya. Sing eling, sing waspada, ora kabeh kang padhang iku suryo. Ingatlah, berhati-hatilah, tidak semua yang terang adalah matahari. Hussein bangun dengan peluh dingin, tapi senyum kecil di wajahnya. Ia tahu, perjalanan mereka belum usai. Tapi untuk kali ini, yang tersesat telah pulang. Dan dunia manusia pun masih menjadi rumah. Rapuh, tidak sempurna, tapi penuh kasih dan harapan. Tak semua yang bersinar adalah surga, dan tidak semua yang gaib datang untuk mencelakai. Kadang, dunia lain hanya mencuri yang kita lupakan, rasa rindu, dan manusia yang kesepian. Tapi dalam dunia manusia, yang fana, penuh luka, dan tak sempurna, masih ada cinta yang menyelamatkan. Karena hanya dengan doa dan kasih keluarga, kita bisa pulang dari manapun kita tersesat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk cerita-cerita selanjutnya. Tamat.